Ini monggo menawi wonten pamundutan presa mboten sinambi dipun rahati kula posisi. Saya Ustaz. Dalam pemeriksaan kata seperti penjelasan itu bagi mau surah tobat untuk para Bismillah. Menika salah satu penjelasan karena surat At-Taubah itu turunnya itu bersambung dengan sebelumnya. Jadi sebagian pendapat menyampaikan bahwa turunnya surat At-Taubah itu bersambung dengan surat Al-Anfal, sehingga surat At-Taubah itu seakan-akan bukan surat yang baru. Sehingga ibaratnya pun mengatakan seperti pengajian lanjutan, ibaratnya pun mengatakan. Jadi ini memang kalau kita hayati di dalam surat At-Taubah itu isinya hampir mirip. Peralihan dari Al-Anfal itu tentang perang dan Taubat. Taubat itu juga masih banyak berbicara tentang kewajiban berjuang dan kemudian bertaubat bagi orang-orang yang tidak melakukan perjuangan, seperti itu ya. Al-Anfal itu rampasan perang, berbicara tentang perang. Kemudian At-Taubah pun masih banyak. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum, jadi masih tentang terkait dengan perang, tentang berjuang. Sehingga kalau dilihat dari tema pembahasan itu seakan-akan itu kelanjutan. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa itu seperti kalau kita lihat tadi pengajian yang diselingi dengan istirahat sebentar, sumene, kemudian lanjut lagi sehingga tidak pakai pembukaan. Jadi sebagian pendapat itu menyatakan begitu. Dan memang secara isi beda sekali, sama misalnya ini surat Ali Imran kemudian surat An-Nisa. An-Nisa itu berbicara tentang wanita, tentang hak-hak ini. Yang surat Ali Imran berbicara tentang kekhusyuan ibadah keluarga Imran, ya, tentang itu. Kemudian temanya itu juga kalau dilihat secara apa yang dibahas di dalamnya memang Al-Anfal dan At-Taubah mereka tasih. Sehingga mederet sebagian pemahami ulama itu karena seperti itu, sehingga boleh tidak dengan basmalah, boleh juga kalau mau dengan basmalah. Jadi itu tidak dilarang, tetapi kalau tidak dengan basmalah itu pun boleh gitu ya, atau dengan dibaca dengan awal lagi juga nggak apa-apa. Ini mbak pilih mengatakan gitu, mungkin pulau patrosi langkung detail malih menikah urutan asbab nuzul kados menapa nggih. Namun secara maudhu atau isi tema bahasan memang surat At-Taubah masih banyak sekali yang temanya sama, yakni tentang berjuang dan bagaimana orang harus bertaubat ketika mereka itu luput dari perjuangan itu. Mobilnya mengatakan yang sampai kita lihat monggo 3 menit. Kita dipaksakan untuk harus dipaksakan terus, kita akan berusaha untuk sebaiknya. Tapi ada Ustaz itu menerangkan, misalnya kita diungkit-ungkit makin lama sudah kita hilang. Kalau dipaksakan, mohon saudara gimana cara mengatasinya? Oke, jadi yang pertemuan yang pertama dulu itu saya mengutip ya, itu ada yang menyatakan hadis, tapi saya belum tahu riwayatnya. Tapi kalau bukan hadis itu nasihat yang baik. Al ilmu bita'alum wal ilmu bita'halum wa sabr bitasabur, ya. Al ilmu bita'alum, ilmu itu didapat dengan cara ta'alum. Ta'alum itu bisa diartikan menuntut ilmu, bisa juga diartikan seakan-akan seperti orang berilmu, seakan-akan seperti orang berilmu. Jadi kemudian al-hilmu, kelembutan, itu juga diawali caranya dengan tahalum, dengan kita berusaha atau berpura-pura lemah lembut.
Jadi mungkin kita itu dalam belajar berlemah lembut itu sok diterima-terima ke, ya tak terima-terima kalau aku jangan kepengen protes neng ya, aku tak terima-terima ke ben sopong ngerti, aku sesuai hati kuki gampang nomor sesuatu yang mungkin diri saya terkadang belum tentu sepakat. Nah, sehingga al-khilmu bitahalum ya, kelembutan itu diawali dengan pura-pura berlemah lembut. Wasobur bitasobur, dan sabar juga diawali atau dirintis dengan kita itu berpura-pura sok sabar. Di sana ini kok memang ya, biasanya begitu sana ini malas ini, ya. Akhirnya karena nggak sabar, gitu ya, nggak sabar. Terus nggak sabar, tak aku ngelakuin disik, so pengerti dan aku salah. Jadi diawali dengan seperti itu, sehingga lama-lama kita bisa ada kesabaran bahwa apa yang dikatakan, baru kemudian kita bisa memberikan. Tapi itu kan dengan latihan, ya kita itu berlatih terus. Karena kita terkadang sampai tua saja itu marah itu masih, ya ini dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing, saya kira itu juga bukan persoalan yang ringan. Marah itu saya kira saya selalu mano gitu ya. Bojone sak kecap, bojone ya sak kecap. Jadi misalnya begitu ya. Artinya asabur kita sabur, latihan itu terus menerus ya, latihan itu terus menerus. Asal kita sabarnya atau asal baiknya itu tidak karena mesra kuat ya. Kan ada orang yang tidak berbuat keburukan teknologi mesra kuat. Nah yang dia mesra kuat ya, jangan sampai seperti itu, biar nilainya lebih tinggi, nilainya lebih tinggi. Jadi kenapa dalam 7 orang yang mau mendapat perlindungan di hari kiamat, di hari dimana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah itu, saatun yudhilullah fi yamin la ilaha itu, ada salah satu butir orang yang mau dilindungi itu, salah satunya adalah syabun nasa'afi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam semangat ibadah kepada Allah. Kenapa yang disebut kok pemuda, bukan orang tua? Karena orang tua memang sudah banyak ya dalam beribadah kepada Allah, tapi pemuda ini jarang. Maka ada 7 golongan yang tidak akan mendapat perlindungan kecuali dari Allah itu, salah satunya disebut secara khusus syabun nasa'afi ibadatillah, yakni seorang, yakni pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Kenapa pemuda? Karena pemuda itu untuk tidak beribadah itu kesempatannya masih luas. Dia masih kuat mau berbuat apa-apa, dia juga masih punya kesempatan untuk berbuat tidak baik, tapi kok dia sudah mulai berbuat baik. Juruti yang sepuh nama buatan yang disebut orang sepuh nggak ada, tapi dikatakan kan di situ ada imamun adilun, pemimpin yang adil, rata-rata pemimpin yang orang tua. Jadi orang tua itu yang adil. Jadi tapi yang disebut khusus gitu. Maka kembali kita tadi, kita jangan kita itu sabar neng hanya dewe serah kuat karena neng Arab sabar gitu ya. Biar karena mungkin mulai kita terus neng bahasa restuo Arab muara serowe abad. Mbak kok buatan nesu-nesu malah mbak rakuan rakuan ya aku sekarang buka sih terus nus-nus kepinggal-pinggal waktu kayak gitu ya. Karena itu umpamanya seperti itu ya, dia bukan sabar tapi dipaksa oleh situasi menjadi sabar. Tapi kalau dia masih kuat marah, berarti masih kuat mendeli, bisa kuat marah, nggak melakukan, itu yang lebih aman. Dari itu pertanyaan, gimana kalau kita sodako karena dipaksakan? Memang kita sodako terkadang harus kita paksakan ya. Nah, paksakan itu artinya dalam belajar, dalam tahapan belajar. Jadi karena kalau kita perhitungkan terus, kita itu mungkin nggak cukup. Kita itu nggak cukup kalau perhitungkan terus, karena jangankan sudah ada duitnya, bayarnya Ramadan, kebutuhannya itu sudah terdaftar. Duitnya enak, kebutuhannya itu jelas. Kebutuhan itu lebih jelas, sehingga arti pas ke siji pasangannya, gue semuanya nggak akan kurang. Kita tahu kurang, bayarnya Ramadan, kebutuhannya itu maju melebihi dari jumlah duitnya,
sehingga memang kita perlu memaksakan diri kita. Memaksakan diri kita, nanti gimana kalau kita kemudian mengungkit gitu ya. Jadi pemaksaan itu kita ikuti dengan merenungkan. Jadi dalam agama itu kan kita harus tadabbur, merenung, karena apa yang kita lakukan itu harus direnungkan, jangan kita paksakan lalu ditinggal saja, agar kita nanti tidak mengungkit dan menyesal. Wah, aku kok nyumbang kayak kokean, ngomong rotan soalnya aku jaga kokean tenang ya kalau nyumbang. Agar tidak bilang seperti itu, maka kita itu habis itu merenung. Ya semoga tadi amal ya. Harus kita ikuti dengan perenungan, karena dengan perenungan itu kita akan mengetahui kebaikan yang kita lakukan. Oh ya sebenarnya insya Allah mengikuti aku semuanya ya sebenarnya. Karena kalau enggak, nanti itu akan muncul penyesalan dan kemudian ungkapan yang tidak baik. Misalnya biar aku ayat nyemplungi semono kok kayak nggak apa-apa. Misalnya begitu, agar kata itu tidak muncul. Ya wis ini kajan aku yo gak duwe, ya wis bejan aku yo gak duwe. Ono ya tak delok ketoke jan buta. Ya wis moga-moga dadi amal kita renung. Nah, kalau kebaikan kita renungkan untuk kita syukuri. Aku ini kok iso ngono ya, alhamdulillah. Padahal aku ya abot ning kok ini tak paksa ya iso ya. Nah, alhamdulillah, jadi bersyukur. Lama-lama sesuatu itu kalau kita renungkan kita akan tahu kebaikannya. Sama seperti kita merenungkan anak kita, istri kita, suami kita, walaupun terkadang ada hal yang kita benci, tetapi kalau kita merenungkan itu kebaikannya nanti juga banyak. Tapi setan itu terkadang hanya memunculkan keburukannya. Bahwa mungkin coba, sehingga ada kata-kata rate golarane, rate gopatine. Mungkin anak itu kita unek-unek kita, tapi kalau anak itu pergi, kita itu ya mungkin coba. Itu maka kita ya, oh ya, dengan kelebihannya harus ya cari yang orang yang saya belum sholat, saya dikandang saya belum ngurung oke gitu ya. Ya saya kira itu ya, mangke pun terasuk dan pun monggo sampun pulau kita tutup kalau. Iya Pak Zul. Ingat lagi Pak sama. Masuk Pak Martiono. Itu kalau mas dari peran belum saya tak boleh Pak Dul boleh enggak? Sepuluh hamil 10 kata saya dulu berarti ya.